Saudara-saudari sekalian, pernah satu kali seorang seniman di kota besar di Amerika Serikat yang bernama Gutzon Borglum. Dia hidup pada tahun 1871 dan meninggal pada tahun 1941. Apa yang istimewa dengan Bapak Gutzon ini? Sekilas tidak banyak orang yang tahu. Sekilas tidak banyak orang yang mengerti. Namun pada kesempatan ini kita akan coba melihat sekilas siapa dia sesungguhnya. Bapak Gutzon ini adalah seorang seniman yang sangat luar biasa sekali. Seniman yang bisa membayangkan di dalam pikirannya apa yang dia akan cetuskan menjadi sebuah mahakarya yang sangat luar biasa sekali. Itulah sebabnya pada suatu kali dia melihat sebuah dinding tebing yang sangat besar di Bukit Karang, Black Hills, Dakota. Ketika dia melihat dinding yang ada di Dakota itu, dia memikirkan, dia membayangkan apa kira-kira yang bisa saya lakukan yang terbaik pada tembok tebing ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah Anda tahu apa yang ada dalam pikirannya? Dalam sebuah kisah itu dikatakan bahwa dia membayangkan hendak membuat sebuah mahakarya yang luar biasa pada tembok dinding tebing yang tinggi itu, yang berada 150 meter di atas permukaan laut. Apakah Anda bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya? Kalau kita seorang yang biasa, wah, ini Bapak Gutzon ini sepertinya tidak wajar. Ya kalau mau melukis, lukis aja lah. Kenapa harus mau melukis di atas sebuah tebing yang sangat tinggi sekali? Tapi dia adalah seorang pelukis yang memiliki visi. Dia adalah seorang seniman yang sangat luar biasa. Dia mau tunjukkan itu. Dia mau nyatakan itu. Itu sebabnya dia bayangkan di dalam pikirannya. Apa yang harus saya perbuat? Apa yang akan saya kerjakan di dinding tebing itu? Muncullah idenya. Dia akan memahat. Dia akan pahat itu dinding tebing itu dengan 4 wajah Presiden Amerika Serikat. Di dalam catatan itu dikatakan, dia memahat 4 wajah Presiden Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah wajah dari Presiden George Washington. Kemudian wajah yang kedua adalah Thomas Jefferson. Yang ketiga adalah wajah Abraham Lincoln. Dan yang terakhir Theodore Roosevelt. 4 wajah Presiden Amerika Serikat ini ada di dalam benaknya, ada di dalam pikirannya, sehingga dia berencana untuk membuat sebuah seni mahakarya pada dinding tebing yang tinggi itu dengan mengukir 4 wajah Presiden Amerika Serikat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ini bukanlah sesuatu yang gampang. Tapi jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang luar biasa sekali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Gutzon ini dengan semua pembantu-pembantunya yang akan bekerja untuk memahat tebing yang tinggi itu di Pulau Dakota itu, konsultasi satu dengan yang lain. Duduk bersama-sama, memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Dari mana kita memulaikannya? Dari mana kita naik? Apa yang akan menjadi pegangan kita? Apa yang menjadi alat-alat kita? Mereka duduk bersama. Mereka rembukkan bersama. Mereka diskusikan bersama-sama. Hingga pada akhirnya, pada tali di ketinggian kurang lebih 150 meter dari permukaan air, mereka mulai bergelantungan. Apa Anda boleh bayangkan?
Dapatkah Anda bayangkan? Ketika sebuah tebing yang tinggi akan dipahat menjadi sebuah lukisan, mereka tidak punya sandaran untuk meletakkan kaki mereka. Sebagaimana kalau mereka biasa bekerja di darat seperti posisi kita pada saat ini. Sehingga dengan tali-tali yang ditarik dan mereka mulai bergelantungan satu dengan yang lain. 150 meter tingginya dari permukaan air. Mereka mempertaruhkan nyawa. Mereka mempertaruhkan skill mereka. Mereka mempertaruhkan dan menguji nyali mereka serta keberanian mereka untuk bergelantungan di tali itu dan mulai memahatkan alat pahat mereka di tebing yang luar biasa itu. Hingga pada akhirnya saudara-saudara, Goodson Borglum menghasilkan mahakarya yang luar biasa. 14 tahun lamanya. 14 tahun lamanya dia mengukir 4 wajah Presiden Amerika Serikat di dinding tebing yang tinggi itu di kota Dakota. Luar biasa saudara-saudara. 14 tahun. Itu bukan waktu yang singkat saudara. Bukan waktu yang singkat. 14 tahun dia harus datang setiap hari ke tempat yang sama. Kemudian dia harus turun naik dengan menggunakan tali dengan resiko yang sangat besar. Hanya untuk mengukir sebuah wajah. Hanya untuk mengukir sebuah tembok. Dan untuk menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Dan saya percaya jika saudara-saudara menyaksikan itu. Jika saudara dan saya pada saat ini kembali melihat hasil karya itu. Maka wow, itulah yang keluar dari mulut kita. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Goodson, seorang pelukis, seorang seniman yang penuh dengan imajinasi. Menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya pada sebuah dinding tebing yang sangat tinggi. Dia tuangkan apa yang ada dalam pikirannya. Dan terbentuklah hasil yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pernah satu kali seorang pembantu rumah tangga datang kepadanya dan bertanya, Bapak Goodson, bagaimana engkau tahu wajah Presiden Abraham Lincoln dapat dipahat dengan baik? Karena wajah itu bukan kecil saudara-saudara. Kalau wajah itu kecil seperti kita melukis di sebuah buku gambar, kita bisa melihat. Tapi ini wajah yang cukup besar. Wajah yang cukup besar. Sehingga dari kejauhan kita bisa melihat wajah yang begitu gagah sekali. Hasil mahakarya dari Goodson dan teman-temannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika pertanyaan itu muncul, bagaimana seorang Bapak Goodson bisa memahatkan wajah seorang presiden Abraham Lincoln dengan luar biasa sekali. Tapi dia mengatakan, aku melakukannya dengan hatiku. Apa yang ada di benakku, apa yang ada di dalam pikiranku, itulah yang kutuangkan. Sehingga wajah itu bisa terpahat dengan baik. 4 wajah Presiden Amerika Serikat, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan juga Theodore Roosevelt. Wajah-wajah yang penuh dengan kegagahan, terpampang jelas di dinding tebing di kota Dakota. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita lihat dari ilustrasi tersebut? Saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang mencela hasil karya Bapak Goodson. Luar biasa. Semua orang terkagum-kagum menyaksikannya. Kalau kita melihat, aduh, sepertinya sempurna. Sempurna sekali. Jika seorang manusia, seorang pelukis seniman dapat mengerjakan pekerjaannya dengan sangat sempurna, apalagi
Tuhan yang menciptakan dia. Kita dibentuk sesuai dengan gambar dan rupanya. Kejadian mencatat, marilah kita, firman Allah, marilah kita membentuk manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, banyak sekali orang yang menyesali dengan dirinya. Banyak sekali orang yang menyesal terhadap hidupnya. Banyak sekali manusia yang tidak bisa menerima kondisi hidupnya. Padahal jika dia belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dia belajar firman Tuhan dengan kerendahan hati, dia akan menemukan bahwa sesungguhnya dia dibentuk dengan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Bukan gambar dan rupa anak tetangga. Tidak, saudara. Gambar dan rupa Allah. Lalu mengapa kita tidak bisa menerima hidup kita? Mengapa kita menyesali hidup kita? Mengapa kita kecewa terhadap kehidupan kita? Cilakanya, saudara-saudara. Cilakanya. Banyak dalam rumah tangga anak-anak yang tidak bisa menerima orang tuanya. Banyak orang tua yang tidak bisa menerima keadaan anak-anaknya. Jika dia menyadari bahwa orang tuanya adalah hasil karya Tuhan. Seorang desainer yang luar biasa. Jika orang tua tahu bahwa anak yang Tuhan titipkan itu adalah hasil mahakarya Tuhan, tidak akan pernah ada penyesalan di dalam diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kita semua ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada seorang penulis buku rohani, seorang ibu mengatakan, Ellen Gold Harmon, biarlah ketika engkau bangun pada pagi hari, biarlah ketika engkau terjaga pada pagi hari dari tidurmu, biarlah engkau duduk di atas tempat pembaringanmu, melipat tanganmu, menundukkan kepalamu sejenak dan berdoa. Berdoa memohon berkat dan rahmat kepada Tuhan. Dan katakanlah di dalam doamu, ya Tuhan, ambillah aku pada hari ini menjadi alatmu. Ambillah aku dan bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. Ambillah dan gunakanlah aku sesuai dengan kehendakmu. Saudara-saudara, apakah kita melakukan itu? Apakah itu doa kita? Apakah itu harapan kita? Katakan saudara-saudara, Tuhan, bentuklah aku hari ini sesuai rencanamu. Gunakanlah aku hari ini sesuai dengan rencanamu. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Sehingga hidup kita akan digunakan oleh Tuhan. Seorang Goodson, dia melukiskan lukisan itu. Dia pahat itu 4 wajah Presiden Amerika Serikat. Sesuai dengan kehendaknya. Apa yang ada di dalam pikirannya, yang terbaik dia lakukan dan hasil yang terbaik pun terjadi. Jika kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, jika kita menyerahkan hidup kita pada hari ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang luar biasa. Di dalam keterbatasan, di dalam segala perbedaan, dan di dalam segala batasan-batasan yang terjadi sebagai anak-anak manusia, kita mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi saya mau katakan satu hal. Sesungguhnya kita semua adalah luar biasa. Kita semua adalah luar biasa. Kita semua adalah seorang jawara. Kita semua adalah seorang pemenang dalam kehidupan ini. Percaya atau tidak, saudara-saudara? Banyak sekali orang tidak bisa menerima keadaannya. Aduh, kenapa saya tidak bisa menjadi seperti orang itu, seperti orang sana dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang luar biasa.
Saudara dan saya orang-orang yang Tuhan pilih dengan luar biasa. Saya mau katakan saudara-saudara, apa bukti dari keluar biasaan kita? Apa bukti bahwa kita ini sesungguhnya adalah semua seorang pemenang? Saya mau katakan sekilas. Di dalam pelajaran biologi, ketika kita belajar tentang bagaimana cara mulai dari pembibitan, ya, di dalam reproduksi manusia pria dan wanita hingga sampai terlahir ke dunia ini, itu sangat unik sekali saudara-saudara, sangat unik sekali. Ya, jika kita mempelajari itu sangat unik sekali. Ya, janin itu akan terjadi jika ada pertemuan antara sel telur dan juga sperma dari pria dan wanita. Jika sperma dan sel telur bertemu, akan terjadi kehidupan, akan ada pembuahan yang terjadi. Nah, yang saya mau katakan adalah ketika seorang pria memberikan bibitnya kepada seorang wanita, maka dari segi kesehatan, saudara-saudara bisa nanti cari referensinya. Satu tetes bibit dari seorang pria itu memiliki miliaran sel-sel kecil yang akan saling berlomba untuk mengejar sel telur wanita dan akan lengket serta akan membuahinya. Jadi dari sekian banyak sel-sel dari bibit seorang pria, dari sperma itu saudara-saudara, dari ribuan bahkan miliaran itu, hanya satu yang jadi. Ya, hanya satu yang jadi. Tidak semua jadi. Hanya satu yang jadi. Itu sebabnya saya katakan, mulai dari sejak awal, kita ini sesungguhnya sudahlah seorang juara. Ya, kita sudah seorang juara. Mulai dari sejak dalam kandungan, kita ini telah mengalahkan ribuan bahkan miliaran saingan kita. Sehingga kitalah yang tercantol, yang lengket kepada sel telur, sehingga terjadilah pembuahan, terjadilah janin, dan saudara serta saya terlahir ke dunia ini. Jadi Anda terlahir ke dunia ini saudara-saudara, itu adalah karena saudara-saudara telah menjadi pemenang dari rahim kandungan orang tua saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita harus mengerti dan memahami itu. Jadi mengapa itu bisa terjadi saudara? Karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, sebelum engkau lahir, masih di dalam kandungan firman Tuhan, aku sudah mengetahui engkau ini siapa. Kau akan seperti apa. Dia sudah tahu. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan kita itu, dialah desainer kita. Dialah seniman kita. Dialah yang membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya kita perlu memberi hati kita kepadanya. Itu sebabnya kita perlu berdoa setiap hari kepadanya. Tuhan, ambillah aku hari ini. Gunakanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah karakterku pada hari ini untuk lebih baik lagi. Bentuklah kepribadianku lebih baik lagi pada hari ini. Izinkan Tuhan yang membentuk kita, saudara-saudara. Izinkan Tuhan yang memoles kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebuah nasihat firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Kita, saudara dan saya adalah buatan Allah. Karena saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita saudara-saudara, Dia menciptakan kita dengan satu tujuan yang baik, agar kita melakukan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia bentuk kita sesuai dengan rencananya, dan rencananya adalah rencana yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa saudara-saudara. Ya, luar biasa. Paulus mengatakan kepada orang-orang di Efesus bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Kita ini produk sorga, saudara-saudara. Kita produk sorga. Itu sebabnya dikatakan kewarganegaraan kita bukanlah di dunia ini. Kewarganegaraan kita itu ada di sorga, saudara-saudara. Itu sebabnya kita hanya sementara di dunia ini. Kita hanya menumpang sementara di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini bukanlah rumah kita. Ini hanyalah tempat persinggahan. Ketika Tuhan membentuk saudara dan saya, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, menurut gambar dan rupanya, menurut hasil karya seorang desainer yang luar biasa sekali, maka tentu dia punya rancangan-rancangan yang terbaik untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berkeyakinan bahwa kita harus senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus setiap hari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Goodson telah membuat ukiran-ukiran wajah yang luar biasa sekali di dalam kehidupannya. Ketika dia menghasilkan dan menciptakan mahakarya yang luar biasa sekali dengan 4 wajah Presiden Amerika Serikat. Tentu dia lakukan itu dengan cara yang terbaik untuk maksud-maksud yang baik. Ketika kita melihat itu bisa dilihat dan dikenang dengan baik. Menjadi sebuah hal yang baik ketika kita mengingat si pencipta itu sendiri dan juga yang dilukis di dalam lukisan itu. Ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya, Dia desain kita sesuai dengan rencananya, tentu Dia juga memiliki rencana yang baik untuk masing-masing kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu saya meminta kita agar kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari, pagi dan petang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, biarlah hari ini semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Saya siap dibentuk oleh Tuhan. Saya siap ditempah oleh Tuhan. Saya siap untuk dikendalikan oleh Tuhan. Agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, bahwa kita ini diciptakan di dalam kasih dan rancangan Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kita jangan membuat malu model kita tersebut. Dia rindu, Dia ingin saudara dan saya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dengan mengizinkan kita, mengizinkan diri kita, memberikan hati kita kepada Tuhan, dan mengizinkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, maka Dia akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak yang saudara-saudara tidak bisa kerjakan, Tuhan akan sanggupkan untuk melakukannya. Banyak hal yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita yang fana ini, Tuhan akan nyatakan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adalah merupakan kerinduan saya bila mana kita mengerti dan memahami bahwa saudara dan saya adalah hasil karya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita paham, ketika kita mengerti, ketika kita sadar bahwa kita adalah hasil karya Tuhan, maka kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan-Nya.
Izinkan Tuhan berkarya dalam diri kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Izinkan Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku, yakinkan dirimu. Yakinkan dirimu bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya. Jika kita dibentuk sesuai dengan gambar Allah, maka mari kita serahkan hidup kita untuk diolah, dikendalikan oleh Tuhan Allah. Inilah yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Dan untuk menguatkan ini semua, mari kita kuatkan firman ini melalui doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan rencanamu. Engkau telah membentuk kami sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Gunakan kami Tuhan dengan luar biasa. Gunakan kami Tuhan menjadi alat-Mu. Sanggupkan kami dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, biarlah kiranya dengan pertolongan-Mu saja, maka kami akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan pekabaran ini. Curahkan mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Berikan damai, sukacita, dan sentosa dalam kehidupan mereka. Memberkati segala usaha tangan, pekerjaan, dan setiap mata pencaharian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus